Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui sabdamu yang menjelma menjadi manusia, Engkau selalu ada untuk kami. Ajarilah kami agar selalu mengimani dan mengandalkan putramu dalam suka duka hidup kami. Agar kami senantiasa datang kepadanya, memenuhi undangannya, agar kami mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada malam Suro yang lalu terjadi satu kecelakaan lalu lintas kereta api, yang sebetulnya kecelakaan itu tidak perlu terjadi kalau seandainya, sopir truk itu tidak nekat nerobos palang kereta api itu. Karena kecerobohan dari sopir truk ini menabrak pembatas untuk jalan kereta api, rel kereta api yang sudah ditutup palang, nekat ditabrak dan kemudian tidak bisa maju, tidak bisa mundur, nggak bisa bergerak. Sementara komunikasi dengan masinis yang tentu dalam kecepatan yang tinggi tidak berhasil dan membuat akhirnya kereta api itu nabrak truk ini. Syukur pada Allah tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Ya, yang menarik adalah bahwa orang tertentu kemudian menyimpulkan, ya ini terjadi di malam Suro, maka hati-hati. 2 hari ini kita harus waspada dan harus hati-hati. Tentu cara berpikir seperti itu tidak bisa dibenarkan. Kita tidak boleh menyimpulkan satu peristiwa dan kemudian menggeneralisir keseluruhan seakan-akan kita harus begini, harus begitu. Ya sepanjang hidup kita harus terus waspada. Karena yang namanya kecelakaan, musibah, bencana, itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita pribadi berhati-hati setiap saat. Bukan hanya 2 hari di hari Suro saja, tetapi dalam seluruh kehidupan kita harus waspada. Sabda Yesus yang diwartakan kepada kita dapat kita renungkan berangkat dari konteks aktual ini. Kadang-kadang hidup kita dibebani dengan berbagai macam pikiran prasangka manusiawi kita. Kita diundang untuk datang kepada Yesus agar kita mengalami kelegaan. Datanglah padaku, hai kamu semua yang letih lesu dan
berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam konteks itulah sabda Yesus dapat kita renungkan. Dan dalam keseluruhan hidup, kewaspadaan itu tidak hanya dalam konteks lalu lintas, ya, kehidupan di jalanan, tetapi juga dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai manusia. Kita diundang untuk datang kepada Yesus ketika kita bergumul setiap hari untuk melakukan apa yang benar secara moral, namun di tengah-tengah kehidupan yang kerap kali dangkal dan semau gue lu peduli ape. Kita dipanggil untuk datang kepada Yesus. Saat hidup kita digoda oleh kesenangan yang egois, kita juga dipanggil untuk datang kepada Yesus. Ketika kita dibelenggu oleh hal-hal yang bersifat duniawi, menghambat kita untuk bermurah hati, kita pun dipanggil untuk datang kepada Yesus, agar kita juga menjadi tanda rahmat dan damai sejahtera, kegembiraan, sukacita. Satu kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan yang bersumber dari Kristus sendiri, yang mengundang kita datang kepadanya. Tuhan kita Yesus Kristus memanggil kita bukan untuk seperangkat peraturan-peraturan yang membelenggu, melainkan untuk perjumpaan secara pribadi dengan Yesus sendiri yang menjadi sumber kebahagiaan, kegembiraan, kemerdekaan, dan kelegaan bagi hidup kita. Tentu ada tata peraturan ketika kita mau mengikuti Yesus, tetapi bukan itu yang utama. Tata peraturan itu laksana kuk yang bukan membelenggu, melainkan memberikan kelegaan, yang memberikan penghiburan, yang membawa kita sampai pada kebahagiaan yang sejati. Yesus tidak berjanji untuk melepaskan beban-beban kita, penderitaan kita, salib kita. Justru kuk akan dipasang di pundak kita, namun kuk itu membawa kita sampai pada ketaatan, kepatuhan iman kepada Kristus, dan kepatuhan iman itu merupakan kepatuhan, ketaatan yang mendatangkan kemerdekaan, yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan kebahagiaan. Hidup kita pun menjadi semakin selaras dengan kehendaknya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi kerendahan hati untuk mengandalkan Dia, untuk tidak takut menghadapi apapun dalam seluruh kehidupan kita, karena kita bersama Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.